itu. Setahun itu nggak ngasih tahu orang tua? Nggak ngasih tahu. Nah terus sholat segala macam? Sholat, jadi pakai kerudung juga sembunyi-sembunyi kok. Di rumah? Jadi ini pakai kerudung itu kan zaman ngantor dulu ya, masih tinggal sama orang tua. Jadi berangkat kerja itu kerudung udah ditaruh di tas. Terus udah agak jauh gitu kan, baru pakai. Nyampe kantor tiba-tiba udah pakai kerudung. Pulangnya juga sama. Dari kantor rumah copot. Dari kantor pakai kerudung, udah deket terasa nggak aman gitu ya. Itu baru dilepas, nggak aman. simpen lagi. Loh, tapi mamanya nggak tahu punya kerudung? Dulu nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Jadi bener-bener sembunyi itu tuh, nyuci kerudung juga jemurnya di dalam kamar biar nggak ketahuan. Niat banget ya. Iya, sholat apa semua ngumpet-ngumpet. Yang nuntun Sadat waktu itu teman kantor? Iya, teman kantor? Teman kantor. Ceritanya dipaksa sama teman kantor itu, Sadat? Enggak dipaksa. Enggak dipaksa. Nah, gara-garanya gimana nih? Yang perlu denger nih dari Natalia nih. Gara-garanya apa? Kok masuk Islam gitu? Gara-garanya ya banyak kok, ceritanya sampai besok nggak selesai. Nggak apa-apa. Nanti diedit, nanti tinggal 2 jam nanti. Banyak kalau gara-garanya. Tapi sebelumnya gerejanya boleh disebut? Jangan disebut. Oh, gereja nggak boleh disebut, nggak apa-apa. Karena ada pendeta yang sangat sangat aku lindungin lah ya. Karena dia baik banget sama aku, dan alhamdulillahnya karena kebaikan dia juga, kejujuran yang dia sampaikan ke aku, Allah ngasih aku hidayah pun juga salah satunya lewat dia juga gitu. Gitu. Lewat pendeta? Iya. Jadi pendetanya malah yang suruh masuk Islam? Iya, dia rekomen kan aku sempat waktu zaman aku belajar cari tahu ya kebenaran kan dari kitab suciku sendiri. Jadi dulu tuh nggak pernah nyentuh Al-Quran, itu nggak pernah. Denger ceramah Ustadz nggak pernah, pokoknya udah ngeri sama Islam lah gitu. Nah tapi karena dulu aku baca-baca kitabku sendiri yang lama, Bible itu banyak kontradiksi. Aku tanya ke pendetaku, ini kenapa gini, ini kenapa begini. Terus akhirnya pendetanya bilang ini, ngaku. Awalnya dia bilang gini, ya itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, zamannya beda, jadi wajar kalau ada kesalahan katanya. Dan itu bukan hal yang penting, gak usah dipikirin. Nah, terus waktu itu aku langsung bilang gini, tapi kalau aku nggak bisa gitu Pak. Kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan, Pak. Kan nggak mungkin salah kan, nggak mungkin pelimpan, nggak mungkin lupa. Terus dia dengan bikin aku kaget, dia jawab gini, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim. Pendetanya ngomong gitu? Iya. Pendetanya malah ngomong gitu? Iya, dia ngomong gitu. Jadi ngomong teman-teman kita, saudara kita orang Islam, Al-Quran katanya gitu. Terus aku cuma, hah? Terus dia ulangi lagi, iya. Jadi kalau Al-Quran itu benar-benar 100% benar, karena itu benar-benar datang dari Tuhan. Jadi nggak ada salahnya, dia ngomong gitu. Pendetanya malah mengakui bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Datang langsung dari Tuhan, katanya nggak ada kesalahan sekecil apapun. Datang langsung dari Tuhan dan tidak ada kesalahan. Terus kenapa pendeta itu nggak masuk Islam? Kenapa ya? Dia menolak hidayah berarti ya, masih ada. Semoga aja dia bisa nerima ya. Mungkin gajinya gede kali ya. Mungkin. Mungkin. Berat soalnya ya kayaknya. Jadi setelah Natalia ngobrol sama pendeta ngomong begitu, terus akhirnya gimana? Akhirnya sih masih belum langsung percaya lah. Terus? Masih terus cari tahu kebenaran, masih pengen memantapkan gitu kan, sampai banyak juga sih kan teman-teman kan mayoritas Islam ya. Di kantor? Di kantor, jadi itu juga tanyain, sempet nantangin gitu. Kalau Yesus di kitab sucimu itu ngaku, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen katanya. Orang Islamnya menantang Natalia. Oke, terus jawabnya? Ya aku cuma mikir aku harus cari tahu nih, karena temenku yang nantangin itu, dia itu sempat memualafkan 1 orang. Jadi yang di pikiranku kan, ini kalau aku bisa masukin dia ke Kristen, keren nih kan gitu ya. Orang yang udah pernah mualafin 1 orang Kristen kan gitu. Ya udah aku cari-cari tahu, nggak nemu juga. Belum nemu gitu kan. Tapi ada 1 hari itu malam-malam aku merenung gitu loh aku.
Jadi aku selama aku mencari kebenaran itu kan aku catat di buku ya, cuma catatan coret-coretan aja sih. Aku baca, aku pelajari, aku renungin, terus sampai-sampai aku tuh mikir, ini kok ya Yesus itu kok ya memang kelihatan manusia, dia utusan gitu kan. Kelihatan manusia, Terus, utusan, terus dia punya Tuhan gitu punya kan. Tuhan. Terus di dalam kitab suci yang aku punya saat itu juga kok banyak kontradiksi gitu kan. Jadi di situ aku merasa dan inget-inget apa yang pendeta aku ngomong, oh kalau aku mau cari kitab suci yang 100% benar, itu katanya Al-Quran. Tapi itu aku juga belum pernah baca Al-Quran. Belum pernah pegang Al-Quran. Terus inget-inget juga apa yang Yesus bilang, Yesus itu utusan. Satu-satunya agama yang di muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan kan cuma Islam. Islam, iya. Jadi di luar Kristen ya. Yang sebagai utusan ya. Kalau Kristen kan sebagai Tuhan, kan beda lagi. Jadi itu aku langsung berdoa, tapi jadinya nggak langsung berdoa untuk memutuskan mualaf gitu, nggak. Berdoanya pun universal aja sih. Jadi berdoanya kepada Tuhan semesta alam. Di situ aku berdoa waktu itu sampai apa ya, pasti Koko pernah ngerasain lah. Perangnya doktrin ya, doktrin sama akal sehat ya Koko. Yeah. Itu aku dulu mikir sampai aku nangis dulu kok. Jadi aku berdoa, Tuhan, kalau Tuhan yang selama ini aku sembah udah bener, aku mohon maaf karena sudah pernah meragukan ketuhananmu. Tapi kalau Tuhan yang selama ini aku sembah itu salah, mohon tunjukkan kebenarannya. Tapi selama ini aku tuh hanya menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam. Besok paginya, ini jadi cerita panjang kan? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tadi doanya ditutup dengan dalam nama Yesus nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, itu aja, udah langsung. Iya. Jadi nggak ada bawa Yesus sama sekali. Jadi udah enggak ya? Benar-benar pengen ninggalin doktrin aja gitu. Jadi terus besok paginya? Itu besok paginya aktivitas biasa kan, mau ke kantor. Papaku itu tiba-tiba kok. Aku padahal nggak pernah nanya ke dia. Ada nggak Yesus ngaku Tuhan, itu nggak pernah. Tapi papaku tiba-tiba nyodorin Alkitab, bikin Bible. Nih, baca. Terus aku lihat Yohanes 13 ayat 13 itu yang disuruh baca. Nah di situ kan ternyata kok tiba-tiba ya kok ya, habis malamnya aku berdoa, aku ditunjukin ayat itu. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang katamu itu tepat bahwa aku memang guru dan Tuhan. Aku langsung kayak hatiku tuh kayak apa ya, kayak wah bener gitu nih. Ya, kayak aduh, aku ya apa sih, ternyata ada gitu loh ayatnya Yesus ngaku Tuhan. Rasa bersalah banget kan, jadi langsung aduh ngerasa berdosa banget nih gitu ya. Ternyata Yesus Tuhan, ngaku dia Tuhan. Nah terus aku tunjukin ke temenku, ini mas ada Yesus ngaku dia Tuhan, tapi nggak ada kata-kata sembah aku. Temenku tuh nyantai aja kok, dia nggak minta dibaptis, nggak apa gitu. Dia cuma bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah-ubah? Aku cuma bilang, ya aku punyanya cuma ini mas. Bahasanya ya udah kayak gini terjemahannya. TB, gitu. TB. Iya TB. Terus dia bilang, ya emang kamu yakin itu aslinya udah kayak gitu, itu nggak ada yang berubah-ubah. Dia ulangin lagi aja kayak gitu. Ya udah akhirnya aku punya PR lagi gitu kan, untuk membuktikan. Nah, terus aku cari-cari lah. Di rumah kan papa juga punya buku-buku gitu ya. Punya buku, punya Bible gitu kan. Tapi aku cari tuh juga nggak ada yang versi kuno-kuno banget tuh, nggak ada kok. Jadi aku cari Tuhan, cari Tuhan. Oh ada? Iya ada ya kok. Boleh? Boleh kok. Buka ya? Sambil buka kok. Buka ya. Jadi boleh. Yang Natalia punya yang ini ya, yang apa namanya? TB kan? Yohanes 13. Wow, ini berarti ayat andalan banget ya? Andalan itu kan? Nah, ini yang beredar. Oke. Ini apa nih? Kitab suci? Injil. Yang nerbitin? LAI. Ini siapa? Sama Alkitab. LAI juga kan? Ini LAI. Ini LAI ya? Kita buka Yohanes 13. Kalau di sini namanya Yahya. Yahya. Coba siapa tuh di situ nyebutnya? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, lainnya. Kok beda? Nah, yang bener yang mana ya kok?
Yang salah, yang benar apa yang salah? Kalau waktu dulu sih aku nyarinya kebenaran kok. Oh, Jadi gitu aku ya. carinya yang benar yang mana kok. Nah, sekarang yang sama-sama TB dulu deh. Mm-mm. Ini tadi TB1 kan? Mm-mm. Ini TB2 nih. TB2 ya yang terbaru. TB2 coba ya kita cek aja dulu ya. Udah punya nih kok Dondi nih. Oh sama. Berarti nggak dirubah. Jadi TB1 sama TB2 sama ya. Oke, ini nggak dirubah. Kita lihat sekarang ini. Yohanes 13. TB2. Oh ini sama, guru dan Tuhan. Ini padahal versi lama, tapi sudah menggunakan kata Tuhan. Coba kita lihat lagi versi yang lama lagi. Yohanes 13. Yang ini tadi apa? Junjungan ya? Junjungan sama Tuhan tuh sama nggak sih? Ya nggak sama lah kok. Hah? Ya nggak sama lah. Yakin? Yakin lah. Sekarang saya sudah bisa bedakan mana makhluk, mana Oh nih, ini juga sama nih. Ini masih pakai Tuhan. Iya kok. Mana kita cari. Markus, Yohanes. Ini ya. 13. Banyak kok Dondi. Dulu tuh aku cari-cari kok di papaku itu. Nah ini apa nih? Nggak nemu yang tua-tua itu. Ini apa nih? Nah, Tuan nih, Tuan nih. Tuan. Kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tuan. Sama nggak Tuan sama Tuhan? Beda lah kok. Dulu sama. Dulu katanya sama. Oh. Dulu sama ya? Sekarang udah beda artinya. Tuan. Tuhan. Cari lagi. Ini Bible-nya ya? Tahu? Ya, itu Bible apa coba sebutin? Kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Apa ini? Nah, jadi itu hanya 4 gospel dan 1 Kisah Para Rasul aja. Yang nerbitin siapa coba di depan bacain? Percetakan Arnoldus ND. ND ya? Oh, kitab ND ini. ND. Ini ya, kitab ND ya. Aku selama ini ngeliatnya cuma di online kok. Oh, di online ya? Di Sabda ya? Ini saya punya kitab ND nih. Nah, ini ND lagi nih. Oke. Itu ND baru deh. ND lama nih. ND lama juga? Ini ND lama. Tapi ada perjanjian lama? Enggak, cuma perjanjian baru aja. Wow. Yohanes 13. Ini apa nih? Coba baca. Tuan. Guru dan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah kesaksian dari Natalia Iriani yang mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam setelah mempelajari kitab Biblenya sendiri. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga kita semua khususnya yang Islam istiqomah dalam ibadah, dan untuk yang belum mendapatkan hidayah semoga oleh Allah diberikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.